kita berharap apa yang sudah direncanakan itu segera terrealisasi. Saya saja nih kayak pengen berangkat haji juga Romo karena banyak fasilitas yang terbaru dari pemerintah tadi. Ya, kalau sabar tunggu dulu supaya 31 hari aja. Oh. Udah mirip-mirip Haji Plus lah. Iya, mirip Haji Plus dengan dipotongnya 10 hari juga ya Romo. Iya. Romo, 2024 itu setelah adanya kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, Pansus dari DPR RI itu memberikan 5 rekomendasi Romo. Ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi lah begitu mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari evaluasi yang diberikan oleh Pansus DPR RI itu Romo? Ya, semua evaluasi yang diberikan oleh Pansus itu kan peningkatan pelayanan, penurunan biaya, pengurangan resiko, memastikan pelayanan dan keamanan, dan yang terakhir itu durasi. Saya kira ini kan satu paket. Yang sudah kita upayakan itu hari ini kan peningkatan pelayanan, penurunan biaya, peningkatan pengamanan. Misalnya saya kasih contoh, asuransi kesehatan itu kan tahun yang lalu itu cuman 100.000 sekian ya. Tahun ini itu udah 200.000 sekian. Kemudian safeguarding. Safeguarding ini kan kalau ada post mayor. Mayor itu kan yang lalu itu 12 miliar. Tahun ini 30 miliar. Ini maksudnya kejadian tidak terduga, termasuk di dalamnya kalau kurs kemudian tidak bisa sama dengan yang kita asumsikan. Ini kan kurs dolarnya 16.000 per 1 US. Kemudian SAR-nya itu 426 rupiah ya per 1 SAR itu. Kalau ini kemudian tidak sama dengan asumsi kita, misalnya naik 16.100, SAR-nya juga naik. Terus dari mana nih? Apa kita minta lagi dari jemaah? Itu kan termasuk pengamanan. Maka yang disepakati itu menaikkan safeguarding, biaya pengaman. Dan itu sudah disepakati dari 12 ke 30 miliar. Itu salah satu upaya. Baik, ini Romo berhubungan juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Apakah sejauh ini akan ada rencana dari Kementerian Agama dan juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, untuk kolaborasi begitu, mungkin dari sosialisasi atau pembentukan tim anti hoax mengenai ibadah haji ke depannya seperti apa Romo? Waduh, ini luar biasa. Ini kolaborasi yang penting banget sih sebenarnya Romo. Ini kolaborasi yang diamanatkan oleh Presiden sebenarnya. Tidak boleh satu kementerian, satu badan merasa bisa sukses sendiri-sendiri. Harus kolaborasi. Itulah kemarin salah satu substansi kita retreat di Magelang itu toh. Tapi yang ini saya baru dengar gitu loh. Mungkin pihak lain sudah paham. Mungkin bisa ada apanya ya, bagaimana bentuk kerjasamanya. Mungkin yang lebih paham ini kan yang udah agak lama di kementerian. Kalau saya di kementerian baru 2 kali gajian. Tapi iya. Maksudnya apa? 2 bulan lebih mengabdi. 66 tahun, saya ini kan politisi. Baru ini saya jadi birokrasi. Maka pokoknya semua pejabat yang saya datangi harus sabar lah, karena saya nyinyir nanya, ini apa, ini kok gini, ini hubungannya kemana, termasuk ini. Iya benar-benar masuk ini, artinya saya sangat setuju. Setuju. Tapi bagaimana bentuk kerjasamanya, di bidang apa nanti dikomunikasikan, kita tunggu. Mungkin harus cepat dong, harus cepat datang ke Kementerian Agama, nanti kita ketemukan dengan Sekjen, dengan Dirjen PHU, gimana, gitu loh. Oke, Romo, siap. Kan perlu orang paham ini. Benar nggak udah meningkat pelayanannya? Kan perlu ada yang informasikan. Mungkin salah satunya tawaran ini. Siap. Kita tunggu kerjasama terbarunya. Romo, terakhir, apa harapannya kepada masyarakat Indonesia terkait dengan upaya dan juga kesepakatan yang telah ada ini untuk penurunan biaya haji tahun 2025, Romo? Ya, pertama tentu kita berharap agar semangat untuk berhaji itu tetap dipelihara. Yang kedua, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu,
bagaimana cara kau beribadah, Allah cuma melihat yang di hatimu dan pengamalan dari apa yang ada di hatimu itu. Artinya, dalam haji ini kan ada istita'ah, kemampuan. Jadi, kalau memang kita merasa sudah tidak lagi sanggup untuk melaksanakan, niat kita itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Maksudnya kan ada orang malah berpikir kalau bisa matinya di sana. Padahal pada sisi yang lain itu juga kan kemudian menjadi sesuatu yang harus mendapat perlakuan istimewa dari petugas, dari pemerintah Arab Saudi. Memang sih tidak ada yang menyatakan itu tidak boleh. Tapi menurut saya, ya semangat haji tetap, tapi kita juga harus bisa melihat batas kemampuan. Kemudian yang ketiga, soal apa? Soal biaya, yakinlah Bapak Presiden kita ini pikiran cuma satu, melayani, melayani, melayani. Tujuannya cuma satu, rakyat bahagia, rakyat bahagia, rakyat bahagia. Karena dia bilang, saya baru berhasil jadi pemimpin kalau rakyat kecil itu bisa tersenyum. Wong cili iso kemuyu. Jadi kita bisa optimis ke depan, bukan hanya pelayanan haji, bidang-bidang yang lain juga secara simultan Presiden kita akan memberikan peningkatan pelayanan karena dia ingin memberikan legacy. Harimau mati meninggalkan belang, kata dia. Gajah mati meninggalkan belalai. Pemimpin mati meninggalkan legacy yang baik untuk rakyatnya. Baik. Terima kasih Romo, kita harapkan semuanya benar-benar bisa terlaksana. Romo semangat, baru 2 bulan menuju 3 bulan, perjalanan masih panjang. Kita butuh ide-ide baru lagi dari Romo dan juga teman-teman nantinya di Kementerian Agama. Iya, saya harap ini pertemuan pertama. Yang pertemuan terakhir. Oke, siap. Kita adakan lagi ya Romo, kita bahas lagi mengenai program-program dari Kementerian Agama. Terima kasih Romo. Pemirsa, itu tadi dialog kita bersama dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo Muhammad Syafi'i, mengenai penurunan biaya ibadah haji tahun 2025. Terima kasih bagi Anda yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget.